Arti penting kota Mekah. Mekah terletak di wilayah Hijaz atau pembatas di antara Laut Merah sebelah timur dan Pegunungan Syarat. Mekah membentang 1.400 km dari utara ke selatan. Selain merupakan wilayah pesisir yang padat dan sibuk dengan perdagangan, Mekah adalah wilayah gersang tandus yang tidak berpenghuni, tidak bersahabat bagi siapapun kecuali bagi suku Arab nomaden yang paling tangguh. Di antara lembah-lembah tersebut terdapatlah kota Mekah, kota kuno yang di dalamnya terdapat dua ikon yang sangat terkenal, yaitu Ka'bah dan air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini menjadikan oase tujuan banyak orang dari luar wilayah Mekah yang datang ke Mekah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah membawa keluarganya yaitu Siti Hajar dan Bayi Ismail dari wilayah Mesir ke wilayah Arab. Di perjalanan, Nabi Ibrahim alaihissalam mengisyaratkan istri dan anak tersebut di sebuah lembah dengan meninggalkan perbekalan berupa sekantong kurma dan satu wadah air minum. Setelah perbekalan tersebut habis, Bayi Ibrahim kelaparan dan kehausan. Lalu Siti Hajar mencoba mencari bantuan ke sekitar. Lalu beliau naik ke sebuah bukit yang kemudian hari akan dikenal dengan Bukit Sofa. Dari bukit tersebut beliau mencoba mencari bantuan ke kiri ke kanan ke sebuah lembah. Namun karena tidak menemukan bantuan, lalu beliau berlari lagi ke bukit yang lain yang pada saat ini dikenal dengan Bukit Marwah. Beliau mencoba mencari ke bawah lembah namun tetap tidak ada bantuan. Sampai 7 kali Siti Hajar berlari dari Bukit Sofa ke Marwah dan sebaliknya. Setelah 7 kali upaya untuk mencari bantuan tersebut, lalu atas izin Allah datanglah malaikat yang membantu untuk mengeluarkan air dari tanah di antara Bukit Sofa dan Marwah. Malaikat memukulkan sayapnya di antara Bukit Sofa dan Marwah, lalu tiba-tiba keluarlah air dengan deras dari titik tersebut. Konon Bayi Ibrahim yang kaget berteriak Zam-Zam, yang artinya melimpah. Sejak saat itu sumber air di tempat itu dinamakan air Zam-Zam. Diutus sebagai nabi. Melanjutkan kisah sebelumnya, yaitu saat Muhammad menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril. Setelah itu Muhammad mendatangi istrinya dan menceritakan apa yang dialami. Lalu Khadijah, istrinya yang soleha, mencoba memanggil sepupunya yaitu Waraqah, seorang rahib Kristen. Dari keterangan yang disampaikan Muhammad kepadanya, Waraqah meyakini bahwa apa yang datang ke Muhammad adalah malaikat Jibril, sama seperti yang pernah mendatangi Nabi Musa. Setelah mendengar cerita Muhammad, lalu Waraqah berpesan agar Muhammad hati-hati karena setelah peristiwa ini kaumnya akan mengusir beliau seperti yang terjadi pada peristiwa kenabian sebelumnya. Cukup lama waktu untuk Nabi Muhammad menerima wahyu berikutnya sebelum ia terus melaksanakan upaya dakwah. Orang pertama yang memeluk Islam dan meyakini kenabiannya adalah Khadijah, istrinya tercinta. Lalu ada Zaid bin Harisah, seorang budak yang dimerdekakan dan diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad. Lalu ada sepupunya Ali bin Abi Thalib dan sahabat karibnya Abu Bakar. Awal mula penyebaran Islam dilaksanakan dengan metode kooperatif, metode yang
mudah, menyasar objek-objek sasaran yang mudah, yaitu anak-anak dan orang tua. Namun saat popularitas Islam semakin terkenal, semakin diterima oleh masyarakat, maka musuh-musuh Islam mulai merasakan suatu hal yang mengganggu mereka. Para musuh Islam ini menerapkan kebijakan yang keras terhadap para pengikut baru ajaran Islam, meninggalkan Mekah. Menghadapi kondisi tersebut, Nabi Muhammad memilih untuk mengambil kebijakan mengungsikan para penganut baru ajaran Islam ke sebuah wilayah, yaitu negeri Abyssinia pada tahun 615 Masehi. Abyssinia adalah sebuah kerajaan Kristen yang dipimpin oleh Raja Negus. Kaum imigran Islam ini hidup tentram dan damai di bawah perlindungan Raja Negus selama kurang lebih 20 tahun. Setelah itu, kaum muslim kembali ke Arab, bergabung dengan masyarakat muslim di Madinah. Perlawanan keras dari musuh-musuh Islam ternyata datang juga dari keluarganya, yaitu pamannya sendiri, yaitu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, atau lebih dikenal dengan Abu Jahal. Segala upaya teror, intimidasi, kekerasan dilakukan untuk menghambat laju perkembangan ajaran Islam. Para tetua Quraisy bahkan sempat mengutus delegasi untuk menemui Muhammad lewat Abu Thalib. Para tetua Quraisy ini menyampaikan keluhannya tentang ajaran baru yang dibawa Muhammad karena menyalahkan ajaran mereka sebelumnya. Abu Thalib tentunya menunjukkan sikap pembelaan kepada Nabi Muhammad. Beliau adalah salah seorang yang sangat tulus dalam membantu Nabi Muhammad. Lalu setelah delegasi Quraisy tersebut kembali, Abu Thalib menyampaikan apa yang disampaikan oleh para delegasi tersebut kepada Nabi Muhammad. Jawaban Nabi Muhammad atas permintaan daripada tetua Quraisy tersebut adalah seperti ini. Seandainya mereka, kaum Quraisy, meletakkan bulan dan matahari di kedua belah telapak tanganku, niscaya aku tidak akan berhenti berdakwah mengajarkan Islam sampai Allah menolongku atau aku mati. Demikian sikap Nabi Muhammad atas penolakan kaum Quraisy. Keteguhan Nabi Muhammad dalam mengajarkan Islam membuat Abu Thalib semakin yakin dia akan membela Nabi Muhammad dengan sepenuhnya. Apalagi saat paman beliau yang satu lagi bergabung untuk membela Nabi dengan dakwahnya, yaitu Hamzah.